Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan adakan perkuliahan lanjutan dari mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur. Ya, sudah sekian kali kita jumpa melalui fasilitas internet ini. Ya, kita tidak pernah bertemu tatap muka, ya, jarang kita bertemu tatap muka. Baik, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya membuat Anda lebih paham dan lebih mengerti. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Ya, sebelum kita masuk ke apresiasi dan kritik, saya akan menjelaskan posisi daripada apresiasi kritik itu nanti dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa. Intinya seperti itu. Nah, untuk itu pada awal kalinya perkuliahan kita akan kita pahamkan pada saudara apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Baik, kita tahu Anda adalah calon jadi seorang arsitek. Ya, Anda menjadi seorang arsitek tentu tidak serta-merta Anda akan menjadi arsitek begitu saja. Anda harus melalui suatu proses belajar, proses mengasah kemampuan saudara di dalam menempuh pendidikan di program studi arsitektur. Pada intinya seorang arsitek itu adalah satu mempunyai keterampilan. Intinya arsitektur terampil. Kalau arsitektur tidak terampil, Anda tidak akan jadi arsitek. Ya, seorang arsitektur harus terampil melukis, terampil menggambar, terampil sket, terampil sebagainya, terampil. Ya, dilatih mungkin dengan apa? Terampil ini ya kita dengan berlatih. Sketsa bisa dilatih dengan berlatih. Ya, jangan segan-segan untuk selalu berlatih. Jadi berlatih kalau di pendidikan kita terampil ini dilatih di dalam mata kuliah dengan mata kuliah namanya studio. Nah, nama studio itu Anda akan dilatih untuk terampil. Ya, jangan malas. Jadi kalau Anda dikasih mata kuliah di studio, khususnya studio perencanaan PA, ya latihan terus, dilatih. Nah, itu berlatih banyak namanya studio terampil, dilatih secara mandiri juga bisa. Anda bisa melatih secara mandiri di rumah dengan sekarang YouTube, ya, seperti Pak Karno sekarang lagi berlatih tentang melukis dengan watercolor. Nah, saya berusaha lihat di IG saya, itu saya gambar coba kirim masjid Jamek Malang. Saya berlatih dengan melukis abstrak, ya, saya belajar berlatih. Ya, kalau jadi arsitek kan sudah yang lalu, jadi saya mau berlatih yang lain. Berlatih berkebun, berlatih mandiri. Bisa mandiri melalui fasilitas sekarang melalui media online banyak, atau Anda bisa kursus. Ya, kursus misalkan saya berlatih kemampuan AutoCAD, ya, kursus. Saya melatih kemampuan SketchUp, kursus. Namun mandiri juga bisa. Anda bisa cari tutorial di YouTube banyak sekali. Ya, jadi gitu. Jadi arsitek harus terampil, dilatih keterampilan saudara. Jangan malas. Seorang arsitektur tidak boleh malas. Yang kedua, arsitek selain dilatih keterampilannya, maka yang kedua Anda harus cerdas, dilatih kecerdasannya. Kemampuan cerdasnya ditingkatkan, ya, pengetahuannya ditingkatkan. Maka di mana ini kita belajar dengan kalau meningkatkan kecerdasan, maka dia harus memperdalam ilmu pengetahuan. Nah, ini posisi ilmu pengetahuan di sini adalah bagian dari hal yang harus dipelajari bagi seorang calon arsitek. Ya, mata kuliah ilmu pengetahuan banyak, ya, seperti yang Pak Khalid sampaikan, mungkin dari awal perkembangan arsitektur barat, terus arsitektur Nusantara, ya, termasuk hari ini mata kuliah kita apresiasi dan kritik. Anda akan kita latih untuk membuat apresiasi dan membuat kritik karya arsitektur.
Ya, ini pengetahuan, banyak pengetahuan tentang utilitas, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang apalagi manajemen konstruksi, manajemen proyek, banyak sekali pengetahuan. Nah, diberikan pada perkuliahan. Nah, jadi dua hal ini kalau di prodi arsitektur sudah dilakukan, sedang dilakukan, tinggal saudara saja. Ya, kadangkala nilainya sudah bagus ya, tapi kadangkala loh kok saya masih kurang ya dibandingkan dengan yang lain. Ya tetap harus berlatih. Demikian ilmu pengetahuan. Jangan puas dengan yang diberikan oleh dosen. Pengetahuan banyak di internet, banyak sekali. Ya, jadi sumber literatur sudah banyak. Film maupun kalau saya nggak paham tentang membaca, nggak suka ya pakai video bisa. Baik, kita fokus ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ada dua hal, yaitu tentang yang pertama dinamakan teori dan yang kedua kita namakan paradigma. Ada dua hal, ya, ada teori dan paradigma. Itulah ilmu pengetahuan. Kalau Anda sudah menguat suasana bisa terampil, bisa cerdas, ya, maka akan jadi Anda akan jadi arsitek. Nah, bukan seperti saya. Ya, tanahnya ke saya ini kebetulan aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, guyon ya, biar refreshing. Aduh, kopinya habis nih. Kopinya habis. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Apa sih namanya teori itu? Kita coba kupas. Teori itu apa sih? Teori itu adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai sesuatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Ada faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Jadi ini faktornya apa? Ini contohnya seperti ini ya. Mungkin ada segitiga dengan sisinya A, B, dan C. Maka kalau dalam ada namanya hukum Pitagoras. Nah, kuadrat sama B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini ilmu pengetahuan, penjelasan, terkaitan antara faktor satu dengan faktor lain. Keterkaitan antara faktor B, faktor C dengan faktor A. Nah, terkaitan ini jadilah sebuah namanya teori ilmu ilmiah, ilmu matematik. Ya, disiplin ilmu matematik. Ada lagi mungkin penjelasan tentang teori. Apa sih teori itu? Suatu sistem tentang ide, gagasan, atau pernyataan yang diyakini dapat menerangkan dan menjelaskan suatu fenomena. Jadi teori itu juga pernyataan, penjelasan tentang fenomena, gejala atau sekelompok gejala, baik yang telah diuji maupun tanpa diuji. Jadi teori tanpa diuji pun ya bisa dikatakan sebuah teori. Ya, tapi teori belum terbukti, teori belum teruji. Gitu. Nah, misalkan ini khas ilmu kita ya. Arah orientasi timur barat adalah arah orientasi masa bangunan yang terbaik di daerah tropis lembab. Di daerah kita itu orientasi masa bangunan yang terbaik adalah arah timur dan barat. Nah, tentu kasustik di sini ya, pada waktu tertentu, pada gejala tertentu, ya, pada kondisi tapak yang tertentu, ya, arah ini adalah paling baik. Nah, ini teori ini. Ya, sebuah teori seperti ini. Ya, ini juga kalau tadi jelas, kalau di sini A, B, C-nya jelas, kalau ini sebuah pernyataan, ya, sebuah pernyataan. Nah, ini sebagai sebuah teori. Teori tersebut bisa telah diuji maupun tanpa diuji atau belum diuji. Ya, bisa dibuktikan. Ya. Kalau belum teruji berarti harus dibuktikan. Nah, tugasnya ilmuwan itu. Baik, kita lanjutkan teori. Teori bukanlah pernyataan-pernyataan yang absolut benar, nah, tadi tidak absolut benar, melainkan kebenaran yang bermanfaat dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu dan sebagainya. Ya, seperti contohnya hukum di atas ini. Arah orientasi timur barat khusus di daerah tropis lembab, di tempat tertentu. Ya. Jadi
Jadi teori itu tidak mutlak, bisa berubah, bisa tidak berlaku untuk yang lainnya. Nah, kalau ini pasti nih, kalau di atas itu absolut ya. Kalau di atas ini rumusnya absolut ini. Baik, teori yang sampai saat ini tidak ditolak kebenarannya dan memiliki manfaat bagi kehidupan dianggap sebagai pengetahuan yang sahih. Jadi kalau ini seperti ini, luas seperti ini, maka pengetahuan itu menjadi sahih ya, sahih pasti. Ini juga demikian, namun masih ada juga teori yang tidak sahih, tidak absolut. Nah, gitu ya. Apa itu teori? Sudah saya sampaikan. Jadi penjelasan teori itu ada seperti ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana proses penerapan pembenaran teori? Jadi teori itu di dalam pola pikir seorang ilmuwan, seseorang atau ilmuwan atau seseorang atau Anda atau kita semua harus mulai proses pembenaran. Apa ya benar sih? Apa enggak gini sih lah? Itu sudah proses. Nah, prosesnya itu ada dua macam. Nah, yang pertama adalah induksi deduksi. Di kepala kita selalu muncul seperti itu. Coba kalau deduksi gimana? Induksi deduksi itu seperti apa? Yaitu teori awal untuk menemukan sebuah gejala. Teori awal muncul teori awal sebagai gejala. Seperti tadi misalkan, orientasi bangunan yang paling baik itu adalah mengarah ke timur dan barat. Apa itu benar sih? Nah, kalau di daerah Batu gimana? Kalau di Kalimantan gimana? Nah, itu Anda muncul seperti itu. Ya, ada gejala awal, nah, muncul permasalahan, gejala yang diamati. Ada masalah. Apa benar sih? Ada keinginan untuk ingin membuktikan induksi, maka muncullah permasalahan. Nah, gimana kalau jalannya itu letaknya di sebelah timur, terus membujur? Apakah harus membujur ke barat timur kan? Gitu masalah. Ada jadi masalah. Nah, maka dari masalah ini langsung dibikin induksi, kesimpulan awal. Coba dibikin kesimpulan awal. Dugaan awal, apa kira-kira ya, setelah di kesimpulan awal dari permasalahan, ini mungkin seperti ini, ini mungkin waktunya gini. Nah, coba langsung diadakan penelitian, ya, dideduksi, dilakukan penalaran. Dinalar itu penalaran bisa studi literatur, bisa pakai logika, bisa dilakukan penelitian, juga bisa melakukan diskusi ya. Jadi pertemuan teori kita awal muncul, permasalahan ada bikin deduksi kesimpulan awal, ditulis kesimpulan, berarti gini-gini. Setelah itu dicoba dianalisa, menggabungkan beberapa teori, mungkin gitu ya. Hasilnya sebuah teori atau kesimpulan umum, bisa muncul kesimpulan baru. Ini proses ya, proses berpikir kepala seorang ilmuwan selalu seperti ini. Ya, teori awal, ada gejala, ada permasalahan, terus diinduksikan, terus dideduksikan, peneliti, dilakukan studi lapangan, studi literatur, dibandingkan, dialog di situ, mungkin melalui seminar dan sebagainya, hasillah teori baru. Ya. Maka teori baru tersebut bisa dipakai untuk teori awal dari masalah selanjutnya. Bagaimana dengan yang di sini? Seperti Pak Gatot lakukan, mungkin melihat arsitektur Nusantara misalkan. Pertama kali Pak Gatot lakukan di Ponorogo. Terus setelah jadi kesimpulan, loh, gimana dengan di Lombok? Permasalahan lagi. Sekarang Pak Gatot lagi teliti di Lombok. Nah, terus nanti dilakukan seminar. Nah, muncullah teori proporsi, teori baru tentang arsitektur Lombok dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini putaran ini proses berpikir berkembangnya sebuah pengetahuan, induksi deduksi. Yang kedua dengan proses falsifikasi. Proses falsifikasi lain dengan proses yang di atas. Falsifikasi itu diawali dengan gejala muncul. Melihat sesuatu langsung bertanya. Ada pertanyaan, loh kok gitu ya? Nah,
ini kok ada gini, gejala ditulis, gejalanya ditulis. Ya, seperti misalkan Pak melihat Lombok misalkan, terjadi 2018 terjadi gempa, gejala muncul. Rumah Nusantara tidak ambruk, sementara rumah modern banyak yang rontoh. Nah, muncul. Ya, dari situ Pak Karot muncul sebuah hipotesa, teori awal hipotesa bahwa rumah arsitektur Lombok tahan gempa. Nah, gitu ya. Terus tahan gempa, terus berarti ada suatu teori di dalam arsitektur Nusantara itu. Nah, gimana teori tersebut harus saya tularkan ke masyarakat sehingga dipakai untuk masyarakat sehingga bisa menciptakan arsitektur yang tahan gempa. Nah, muncul teori awal. Setelah teori awal ada di sini, ya saya tahu masalah spekulatif, ya masalah-masalahnya saya tulis di situ. Ya, setelah itu saya buktikan, saya falsifikasikan, saya lakukan ke lapangan, ya, di lapangan kita amati detail betul arsitektur Nusantara itu, diamati betul, hipotesa ini bener nggak kira-kira, kenapa sih tahan gempanya di mana sih? Dari diskusi ini, dari pembuktian ini, ya hasilnya bisa dilaporkan di seminar, hasilnya bisa dibaca orang banyak, ada masukan kembali, maka bisa munculkan sebuah teori tentang arsitektur Sasak tentunya, kalau tentang tadi arsitektur Lombok yang saya bicarakan di awal tadi. Jadi ini prosesnya seperti ini, ya, gejala muncul hipotesa, dibuktikan, terus muncul teori baru, dan ini berputar terus. Teori baru dipakai sini, permasalahan, induksi, deduksi, dan sebagainya. Nah, jadi pola pikir manusia itu selalu seperti ini. Demikian juga Anda sebagai seorang arsitek. Kalau Anda ingin membangun ilmu pengetahuan Anda di kepala saudara, meningkat kemampuan saudara, maka proses ini harus berjalan. Ya, kalau di kepala Anda tidak, proses induksi dan falsifikasinya tidak jalan, maka yang terjadi adalah ya Anda ilmu pengetahuannya tidak berkembang, pasif gitu saja. Ya gitu, jadi nggak akan meningkat. Kalau pasif, ilmu pengetahuan Anda tidak meningkat, ya ujung-ujungnya Anda tidak jadi arsitek yang cerdas. Ya, tidak cerdas berarti Anda tidak arsitek, kan gitu. Urutannya sampai ke sana. Baik, kita lihat selanjutnya apa ini. Tadi teori sudah kita bahas, sekarang what is paradigma. Paradigma itu bagian dari ilmu pengetahuan yang lain, ya. Paradigma adalah ini kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang. Kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan awal, sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga muncul subjektivitas, muncul selalu ingin kebenaran, selalu protes, ya, selalu ada sesuatu di kepalanya. Itu seperti itu. Kalau Anda melihat sesuatu di TV, kok nggak gini ya, ini di kepalamu sudah ada sesuatu paradigma. Misalkan paradigma tentang politik, kok terjadi seperti gitu ya. Mungkin paradigma etika, paradigma macam-macam. Ya, tapi ini kumpulan tata nilai yang sudah ada di kepala Anda. Sehingga apa tata nilai itu juga dibentuk oleh sebuah oleh teori. Iya, betul. Dari paradigma tentu dibentuk oleh kumpulan teori yang telah Anda baca, Anda masuk. Sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Nah, muncullah ini. Jadi kita akhirnya ujungnya ada, sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara menangani. Nah, itu. Jadi paradigma juga bermanfaat untuk saudara. Ya, jadi paradigma juga bermanfaat untuk saudara. Pandangan paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan yang mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Pandangan mendasar, pandangan dasar ilmu pengetahuan, ilmuwan.
Ini perlu jadi yang mendasari ilmu seorang ilmuwan itu adalah paradigma. Ya, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi diri dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Cara pandang paradigma itu juga bagaimana memandang sesuatu, how to see something, gitu ya. Akan mempengaruhi diri. Nah, itu paradigma. Yang terakhir adalah kumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Sekumpulan keyakinan dasar, ya. Jadi sekumpulan keyakinan dasar dari mana? Ya tentu dari teori-teori yang Anda baca. Tapi masih luas sekali, ya. Teori-teori itu kan terpasang di sini, ya, di kepala saudara. Ada yang sudah matang teorinya, ada yang masih belum matang, ya, belum terbukti dan terbukti. Anda mulai deduksi, mulai vaksinasi tadi dibuktikan. Nah, itu semuanya namanya bisa terbentuk dalam paradigma. Baik, kita lihat lagi. Jadi paradigma intinya yaitu teori yang belum terbukti, ya. Intinya di dalam paradigma itu ada teori yang belum terbukti. Teori yang sudah terbukti tidak dapat difalsifikasikan dan terbukti dengan pengamatan. Teori yang sudah terbukti tidak dapat dibuktikan dan terbukti dengan pengamatan, namun bisa dilihat dengan pengamatan. Itu teori. Teori yang sudah terbukti tidak dapat difalsifikasikan, terbukti, namun tidak dibuktikan, namun belum terbukti dengan pengamatan, namun tidak dilakukan pengamatan. Intinya, ya, segala sesuatu yang terkait, yang masuk dalam pola pikir kita itu akan merubah paradigma kita, mempengaruhi paradigma kita. Lah, paradigma ini akan menentukan pola pikir kita. Ya, nah itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori itu ada di kepala kita, dipakai oleh masyarakat pemakai teori, ya kita semua. Nah, dalam kehidupan bisa menggunakan teori tersebut, bisa dipakai, namun bisa juga teori tersebut dinyahkan. Jadi tidak dipakai teori juga boleh. Nah, ini teori di dalam, terus di teori itu segmen daripada paradigma. Jadi di teori mesti sebuah paradigma, tapi paradigma belum tentu sebuah teori. Ya, ini semua yang membentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang harus yang tadi di awal yang menentukan kecerdasan saudara. Nah, nanti gimana posisi daripada apresiasi dan kritik itu di mana dalam sebuah teori, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana kita praktek seorang para ilmuwan, atau kita seharusnya seperti apa dalam menyikapi ilmu pengetahuan itu seperti apa. Ingat, ilmu pengetahuan apa? Ada paradigma dan ada teori. Gimana ilmuwan menyikapi ilmu pengetahuan, atau Anda seharusnya gimana dalam menggali ilmu pengetahuan? Ya, ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh ilmuwan. Ada sesuatu pengetahuan yang telah ada di pikiran saudara. Ya. Setelah itu ilmu pengetahuan, ilmuwan memandang, atau saudara memandang ilmuwan tersebut selalu ingin memfalsifikasikan, membuktikan kebenaran teori. Keinginan tahunya muncul. Ya. Keinginan kok bisa ya gitu. Misalkan seperti gini, kasus ini kepada diri saya. Pada itu seneng ikan, tapi saya selalu melihat mati-mati. Sudah lama sukanya. Ya, terus saya lihat, di YouTube kok ada yang ikannya bagus-bagus ya. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin membuktikan gimana caranya
agar ikan saya sehat ya, berarti kolamnya harus bagus. Nah, itu saya terus belajar terus tentang itu. Nah, di sini sudah mulai sikap saya sebagai manusia yang ada pengetahuan, yang ada keingintahuan di kepala saya, ingin saya kembangkan terus. Saya bisa bikin kolam, namun gimana kok kolam saya, ikan saya selalu mati? Nah, saya ingin memfalsifikasikan, buktikan. Nah, selalu ingin tahu ujungnya ke sana. Nah, sehingga ilmu tersebut selalu mengalami proses pendalaman di dalam diri ilmuwan. Bisa seperti itu kan sebenarnya. Kalau ilmu pengetahuan yang sifatnya misalkan seperti yang saya teliti tentang arsitektur tradisional, tentang arsitektur Nusantara, ya gitu. Ya, ada pengetahuan baru, ini putar selalu tak falsifikasikan, terbuktikan, terus saya sampaikan dengan cara meneliti, terus melakukan cipta ilmuwan dengan teman-teman sepenggemar tentang arsitektur Nusantara, ada diskusi, seminar, nulis di jurnal, ya. Ini akhirnya pengetahuan saya berkembang terus, kepala saya terus berkembang, ya. Muncullah kemungkinan pendapat saya tadi keliru, ya, dimungkinkan terkoreksi ilmu pengetahuan saya yang telah dikuasai. Dengan demikian ilmu pengetahuan tersebut selalu terus mengembang, menguasai teori saya, ya itu. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di kepala saya maksud di sini, ya, kalau terkait dengan ikan tadi sebagaimana, terkait dengan arsitektur Nusantara saya selalu ada pengetahuan dasar. Terus saya selalu ingin membuktikan dengan penelitian saya. Terus kalau Anda juga gitu, jangan Anda sudah ada pengetahuan apa di kepala Anda tentang ruang misalkan, terus ingin tahu experience ruangnya, sering bertuju kemana, terus dilakukan pembuktian di sini, dirasakan, ya, terus dialog, ketemu dengan teman-teman arsitek nanti, ngomong-ngomong, sehingga kesimpulan Anda, ilmu pengetahuan yang Anda kuasai di sini ini bisa juga benar, benar sudah, atau bisa melakukan koreksi, ya, dikoreksi, mungkin keliru, seharusnya seperti ini, benar asalkan gini, ya, ada proses gitu di kepala Anda, proses gitu, maka teori yang benar maka bisa munculkan teori ilmu pengetahuan yang baru, ya, ilmu pengetahuan yang lama yang terdiskusikan di sini bisa muncul ilmu pengetahuan baru atau bukan, atau juga hilangnya ilmu pengetahuan yang Anda kuasai bisa tidak usah dipakai. Nah, ternyata salah pendapat saya di awal ini tadi, hilang, jadilah ini, dan begitu seterusnya. Nah, proses ini begitu seterusnya. Proses ini bisa melalui induksi-deduksi, bisa melalui falsifikasi yang kemarin, yang tadi yang saya sampaikan. Dua proses itu berputar terus. Ya, jadi kepala Anda seharusnya seperti ini. Ada sesuatu, ada experience, pengetahuan, experience, diuji, tanya-tanya, diskusi, ada suatu kemungkinan bisa muncul pendapat baru untuk saudara, pengalaman baru, sehingga tidak diulang lagi yang lama, pengetahuan yang tidak dipakai dibuang. Ini proses yang harus Anda lakukan dalam pengetahuan, ya. Baik, kita cari rumpun ilmu pengetahuan apa saja, ya. Ada ilmu pengetahuan objektif. Yang objektif itu mempunyai 3 sifat, yaitu rasional, empiris, dapat dibuktikan, nah, nyata, memiliki metodologi yang jelas, ya, metodologinya jelas, teoritis, empiris, nyata. Nah, dalam rumpun ini ilmu pengetahuan memiliki tingkat kebenaran yang sangat objektif, mutlak, seperti A, B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A tadi. Objektif, mutlak. Ilmu kulinerary understanding, penafsiran, itu didasarkan pada pemahaman ilmu pengetahuan lewat penafsiran. Jadi alat utama bukan penhalalan, tingkat kebenaran ilmu pengetahuannya menjadi subjektif, diperkirakan. Seperti Pak Karl lakukan tentang arsitektur Nusantara di Ponorogo maupun di Lombok, itu kaitannya dengan penafsiran, tapi tetap pakai rasionalis. Namun itu masih banyak dibantah. Ilmu pengetahuan Pak Garut belum menjadi sebuah teori yang sahih, namun masih terbatas teori yang sifatnya, ya itu tadi, understanding. Jadi masih sifatnya subjektif,
bisa disanggah, tapi bisa dipakai juga. Nah, pendapat saya seperti ini. Nah, menurut ini Surya Sumantri menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan tanpa proses penalaran tentu dapat dikategorikan sebagai intuisi, bisa juga intuisi. Tapi Pak Gatot melalui penalaran ya, ada rasional dari data-data itu bisa saya simpulkan. Namun suatu saat bisa berubah juga. Teori bisa juga dihapus ya, tadi seperti sudah saya sampaikan. Jadi ilmu pengetahuan juga penafsiran awal itu bisa juga terhapus. Yang terakhir dari ilmu pengetahuan yaitu wacana. Jadi wacana. Ilmu pengetahuan teori sebagai sebuah pernyataan yang belum terbukti kebenarannya. Pernyataan datang pada objek tertentu, situasi tertentu, media tertentu, dan pada masa tertentu. Ini wacana. Jadi jauh lebih awal, jauh lebih luas ini. Subjektivitasnya jauh lebih luas sekali. Ada objek tertentu, situasi tertentu, media tertentu, masa tertentu. Ya. Medianya kalau melalui misalkan di TV One akan ngomong A, di Metro akan ngomong B dan sebagainya. Tergantung. Jadi sini sangat tergantung dari wacana. Jadi itu ya. Jadi Anda sudah harus memahami posisi saudara bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian yang harus Anda kuasai dalam mengembangkan karier Anda sebagai seorang calon arsitek. Ya, Anda harus sadar bahwa Anda selama ini sudah mempelajari ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda merawat ilmu pengetahuan saudara? Bagaimana agar ilmu pengetahuan saudara tidak hilang atau terus bisa berkembang? Seperti tadi proses berpikir tadi. Jadi pengetahuan jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan mandek ya sudah. Tapi kalau Anda berkembang terus, nah, berpulang Anda akan tidak terasa kemampuan Anda akan meningkat, experience Anda akan meningkat. Nah, itu ya. Jadi intinya pertemuan pada hari ini kali ini adalah membahas tentang itu, pemahaman awal bahwa ilmu pengetahuan itu harus saudara kuasai. Nah, bagaimana merawat ilmu pengetahuan tersebut? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, gitu saja mungkin pertemuan pada kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat sehat selalu, semangat selalu saudara. Tetap semangat. Ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, ya, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.